Karena dari pihak JIZ sendiri ini masih mikir-mikir. Masalahnya yang ngontak agen JIZ bukan cuma Udinese doang, tapi katanya ada klub lain dari liga lain juga, yaitu Bundesliga dan La Liga. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas berita tentang pemain abroad timnas Indonesia. El Capitano, El Klimis, El apa lagi ya? Pokoknya L dari segala L deh. Siapa lagi kalau bukan JIZ? Jadi JIZ sekarang ini kan emang bener-bener lagi naik banget karirnya nih. Meskipun klub yang dia bela yaitu Venezia sekarang ada di peringkat ke-19 Serie A, tapi nyatanya permainan dari JIZ itu bener-bener solid dan cantik banget. Ibaratnya J itu permata yang bersinar di tengah kegelapan. Wow, haha. Tapi guys, gue serius, bahkan sekarang Bang J itu udah sering dapat kepercayaan buat jadi kapten ke-11 di Venezia. Keren gak sih? Padahal usianya kan masih 24 tahun, tapi udah dipercaya buat jadi kapten di timnya. Dan timnas Indonesia emang bener-bener beruntung banget bisa punya JIZ karena jadi pemain yang main reguler di Serie A plus jadi kapten juga di sana. Nah, yang bakal kita bahas di sini karena Bang J selalu nampilin performa yang bagus, hal itu bikin dia jadi dilirik sama klub-klub lain. Dan sebelumnya JIZ emang udah dirumorin bahwa dia diincar sama beberapa klub Serie A lain, kayak Monza, Cagliari, Torino, Bologna, sampai Juventus. Nah, mereka semua itu bener-bener kepincut banget sama Bang J. Tapi emang belum ada yang jodoh sih sama Bang J. Dan kalau Juventus, gua denger katanya gak setuju sama harga yang dipasang sama Venezia. Mereka bilang katanya harga yang dipasang tersebut kemahalan kalau buat Bang J. Padahal Juventus gak tahu aja, Bang J ini kualitasnya gak main-main loh. Nah, selain beberapa klub tadi, terbaru Bang J katanya diincar sama klub Serie A lain yaitu Udinese. Bahkan pihak dari Udinese udah melakukan kontak sama agen dari JIZ. Nah, jadi itu deh berita utama yang bakal kita bahas sekarang. Kalian penasaran gak beritanya gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi informasi ini gue dapat dari media Italia bernama tuttoudinese.it, yang emang media itu khusus ngebahas berita seputar Udinese. Jadi media itu bilang kalau Udinese emang lagi mantau beberapa pemain untuk direkrut karena ada beberapa pemain mereka yang juga diincar sama klub lain, dan mereka juga berpotensi bakal ninggalin Udinese di bursa transfer musim panas nanti. Khususnya dua bek tengah mereka yaitu Omar Solet dan Jaka Bijol yang katanya emang diincar sama Inter Milan dan juga Napoli. Nah, otomatis buat persiapan, buat jaga-jaga juga kalau dua bek andalan Udinese itu cabut, jadi mereka mantau beberapa pemain dari sekarang, dan salah satu pemain yang dipantau adalah JIZ. Yang jadi pertanyaan, kenapa Udinese kok malah milih JIZ buat jadi pemain yang dipantau? Jadi guys, sederhana, karena JIZ ini dari segi usia masih muda, terus dari segi karakteristik juga mainnya emang solid dan paten banget. Kemudian dia juga punya jiwa kepemimpinan, dan biayanya juga yang emang masih terjangkau banget buat mereka. Nah, menurut gua faktor yang terakhir tadi emang paling mereka lihat banget juga sih. Terutama emang buat klub-klub papan tengah ya, karena Udinese ini termasuknya klub-klub papan tengah. Karena biasanya mereka lebih banyak nyari pemain murah dan punya potensi tinggi. Biar ketika gabung sama mereka, terus pemain itu nampilin performa yang bagus, dan ketika ada klub besar yang ngelirik, mereka bisa jual pemain tadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi tujuannya emang gitu, emang buat investasi jangka panjang ke depan. Tapi gak apa-apa, itu gak jadi masalah sama sekali. Dan kabarnya JIZ ini bahkan jadi target pertama yang Udinese kontak di masa-masa sekarang buat nyari calon pengganti pemain mereka yang bakal cabut. Jadi itu juga bisa jadi tanda kalau minat dan ketertarikan dari Udinese buat Bang J emang gak main-main juga. Tapi walaupun Udinese udah ngontak agen dari JIZ, katanya mereka belum nemu kesepakatan atau deal-dealannya gimana. Karena dari pihak JIZ sendiri ini masih mikir-mikir. Masalahnya yang ngontak agen JIZ bukan cuma Udinese doang, tapi katanya ada klub lain dari liga lain juga, yaitu Bundesliga dan La Liga. Nah loh, jadi makin bingung kan mereka buat nerima yang mana, karena semuanya emang bagus gitu loh. Cuman gak disebutin juga tuh klub apa yang ngontak Bang J yang dari Bundesliga sama La Liga itu. Tapi katanya sih klub papan atas, ya mungkin klub peringkat 10 ke atas lah. Dan dengan kabar ini bener-bener jadi hal yang baik banget buat Bang J, karena di musim panas ini dia bisa jadi banyak opsi buat nentuin musim berikutnya bakal tetap bertahan sama Venezia atau pindah ke klub lain. Dan walaupun udah dikontak, tapi kayaknya nggak akan ada jawaban pasti deket-deket sekarang, karena JIZ sendiri bilang kalau dia bakal lebih fokus dulu buat main sama Venezia. Apalagi sekarang Venezia kan dalam situasi urgent, dia pengen fokus buat nyelamatin Venezia dari jurang degradasi. Tapi emang susah juga sih sebenarnya, karena lini depan Venezia bener-bener kurang banget, bapuk banget. Sekuat apapun pertahanan, kalau diserang terus-menerus dia bakal jebol juga. Dan kadang pertahanannya udah kuat, tapi lini depannya mandul banget. Jadi gimana Venezia mau menang?
Bahkan beberapa hari yang lalu Venezia kan abis lawan Atalanta tuh. Nah, di Atalanta ada Matteo Retegui yang jadi top skor sementara Serie A. Bang J ini udah kerja keras banget ngantongin Retegui. Kalau nggak percaya coba aja cek kantong Bang J, kayaknya masih ada Retegui deh. Tapi walaupun begitu, lini depan Venezia ya gitu deh, gak bisa buat cetak gol. Sebenarnya jarak poin Venezia ke posisi 17 yang jadi posisi aman juga nggak terlalu jauh. Cuman 5 poin doang pas video ini dibuat ya. Tapi dengan performa mereka yang kayak gitu, kayaknya agak gampang deh buat bisa selamat dari degradasi. Nah, balik lagi ke pembahasan tawaran dari beberapa klub buat Bang J. Seandainya Venezia degradasi, tentu Bang J bisa ada opsi buat setidaknya bisa bertahan lah di Serie A, yaitu dengan pindah ke klub lain. Dan kalau menurut gua ya, sebenarnya tawaran dari Udinese ini cukup menarik karena cukup ada jaminan kalau nantinya J. Izes bisa dapat tempat utama dan main reguler di sana. Karena tadi dua bek andalan mereka kan bakal hengkang. Nah, kalau itu benar terjadi, sebenarnya emang jadi kesempatan yang bagus banget buat Bang J. Karena misalnya ya, kalau Bang J milih pindah ke klub papan atas, misal Juventus lah, tapi di sana Bang J masih harus tetap bersaing sama bek-bek utama lain yang mungkin kualitasnya lebih bagus dari Bang J. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga kalau Bang J bisa bersaing sama bek-bek berkualitas tersebut. Tapi menurut gua yang paling realistisnya saat ini yaitu Bang J gabung sama klub papan tengah dulu, cari main reguler dulu dan baru deh abis itu bertahap naik dikit-dikit sampai nanti kalau bisa ya gabung sama klub besar. Dan hadirnya Udinese juga jadi hal yang bagus banget buat Bang J. Kalau semuanya bisa berjalan lancar, gua yakin ini bisa jadi karir yang cukup bagus juga buat J. Izes. Karena kalau Bang J gabung dengan Udinese, kemungkinan dia bakal main reguler, terus bisa bersaing juga minimal di papan tengah Serie A, dan gak menutup kemungkinan juga bisa bersaing di papan atas kan. Nah, dengan begitu bakal banyak tuh klub-klub besar lain yang bakal ngelirik J. Izes. Tapi apapun langkah yang diambil, tentu kita harus tetap support. Sekarang sih mending kita fokus dulu buat dukung Bang J bela timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain nanti. Karena laga itu kan emang jadi laga yang bener-bener penting banget. Plus menarik dan paling ditunggu juga, kira-kira rekan duet Bang J di timnas Indonesia nanti bakal siapa? Apakah Patrick Kluivert bakal masang 3 back atau cuman 2 back doang? Dan itu tentunya menarik banget buat ditunggu. Apalagi sekarang karir dari Justin Hubner, kemudian Miss Hilgers, yang kedua pemain itu udah mulai naik daun lagi. Jadi kayaknya bakalan banyak opsi deh buat pasangan J. Izes di timnas Indonesia nanti. Jadi itu guys, pembahasan tentang J. Izes yang diminati oleh Udinese. Menurut kalian gimana? Apakah ini opsi yang bagus buat Bang J? Kalau ada saran lain juga sekalian aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Klik tombol subscribe kalau kalian mau ngikutin gua terus buat cari tahu berita unik tentang timnas Indonesia. Sekian dari gua, see you di next video and bye-bye.